Annyeonghaseyo, kembali lagi di channel Korean Rooftop. Di video kali ini, saya akan membahas drama Korea True Beauty episode ke-8. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang. Mari kita mulai. Setelah di episode sebelumnya, Suho dan Sojun sama-sama berterus terang tentang perasaan mereka terhadap Jukyung. Episode 8 ini dimulai dengan persaingan antara Suho dan Sojun untuk bisa mendapatkan hati Jukyung. Suho mulai mencari hadiah mahal untuk menyatakan cintanya pada Jukyung. Di tempat lain, Sojun bersama keluarganya sedang menonton sebuah drama di mana kisah cintanya mirip seperti kisah cinta mereka bertiga. Sementara itu, Juyong, adik dari Jukyung, terus menggoda kakaknya tentang hubungannya dengan Suho. Pada pagi harinya, Im Hee-kyung yang tidak sucin bahwa seseorang yang disukai oleh Suho adalah Sujin. Jukyung yang mendengar hal tersebut sedikit cemburu dan terus bersikap cuek jika bertemu dengan Suho. Jukyung dan Sojun selalu digoda oleh teman-teman mereka, dan sepertinya Sojun sangat senang karena hal itu. Sepertinya hari itu adalah hari yang bahagia bagi Sojun. Di lain tempat, ibu Jukyung terlihat terus memarahi ayah dari Jukyung karena terus menjual lilin di tokonya. Lalu, akhirnya dia berusaha untuk bisa bekerja di toko buku komik langganan Jukyung dan Suho. Sepanjang hari itu, Suho hanya terus menatap ke arah Jukyung. Ketika mereka semua sedang menikmati makanan, penjaga camping tersebut menceritakan tentang legenda hantu sumur tua yang ada di tempat tersebut. Di tempat lain, ternyata kakak dari Jukyung yang bekerja di perusahaan entertainment milik ayah Suho sedang berusaha membuat album kenangan dari Seyeon, dan dia menemui Sojun karena menganggap dia adalah Leo. Pada malam harinya, Suho mengajak Jukyung untuk mengikutinya. Dia bertanya kenapa seharian ini Jukyung selalu menghindari Suho. Lalu mereka berdua menaiki sampan. Di sana, mereka mendengarkan lagu milik Seyeon. Ketika mereka berdua sedang mengambil foto, tiba-tiba ada serangga sehingga Jukyung terkejut dan jatuh ke danau. Ketika perjalanan pulang ke tenda, mereka berdua tidak sengaja bertemu dengan Sujin. Jukyung langsung mendorong Suho dan dia bersembunyi. Kim Chorong and the gang yang penasaran akhirnya mendatangi sumur yang diceritakan oleh penjaga camping. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan munculnya Jukyung dari balik sumur tersebut. Jukyung yang terkejut melihat adanya Sojun, tiba-tiba saja memanjat pohon. Tiba-tiba, dia jatuh dan mengagetkan Sojun dan membuat Sojun pingsan karena mengira dia melihat hantu. Sojun yang melihat bahwa Jukyung sepertinya sedang sakit, menghampirinya ke dalam bus dan membawakan obat untuk Jukyung, sekaligus menyelimutinya dengan jaketnya. Suho yang sedang mencari Jukyung melihat hal tersebut dan menyuruh Sojun untuk keluar, dan terjadilah perkelahian antara mereka di antara rumput-rumput yang bergoyang. Di tempat lain, Juyong yang pergi ke toko komik ternyata bertemu dengan adik Sojun. Ternyata dia bekerja paruh waktu di toko tersebut. Di tempat camping, para siswa menunjukkan bakatnya masing-masing. Sojun yang awalnya enggan bernyanyi, setelah disemangati oleh Jukyung, akhirnya dia pun bernyanyi. Taehoon yang menjadi mak comblang Suho membantu Suho agar dia bisa menyatakan cintanya pada Jukyung. Jukyung yang mengira Suho menyukai Sujin memberikan jaket Suho pada Sujin. Akhirnya, kali ini gagal juga pernyataan cinta Suho ke Jukyung. Jukyung yang menyesalinya menangis di depan Sojun, dan dia juga curhat ke Sojun kalau dia menyukai Suho. Hiks, kasihan Sojun. Di sisi lain, Suho melihat hal tersebut mengira Jukyung menangis karena Sojun.
Di akhir episode, akhirnya Suho berhasil menyatakan cintanya pada Jukyung dan kemudian Suho mencium Jukyung. Untuk preview episode minggu depan, Suho dan Sojun sepertinya sudah jadian dan mereka merahasiakan hubungan mereka dari teman-teman mereka. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.